Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Allah yang terus nyata di dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini, sebelum memulai segala aktivitas kita, mari kita bersama sejenak berdoa, membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, agar kiranya itulah menjadi penuntun bagi kita di sepanjang hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera akan terus menyertai kamu sekalian. Amin. Kita siapkan bacaan kita pada pagi hari ini dari 2 Korintus pasal 4 ayat 14 sampai pasal 5 ayat 5. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Ini kami ya Tuhan, dalam kasih dan anugerah-Mu, kami datang mengucap syukur bahwa tubuh kami penuh keberkatan baru di pagi hari ini, semua karena kasih dan kuasa-Mu. Kami tidak punya kemampuan apa-apa untuk mengendalikan kehidupan kami. Semua terjadi karena kasih Allah bagi kami. Karena itu, pagi hari ini sebelum memulai segala aktivitas kami pun datang berserah kepadamu, memohon Engkau menuntun kami, agar seluruh keberadaan hidup kami, melalui kerja dan berbagai aktivitas kami, nama-Mu kami muliakan. Firman Tuhan akan kami baca dan renungkan. Roh Kuduslah menolong kami yang terbatas ini, untuk dapat memahami firman itu, dan menjadi pelaku firman dalam sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia untuk mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 2 Korintus pasal 4 ayat 14 sampai pasal 5 ayat 5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sebab kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorga di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Amin. Janganlah tawar hati. Demikianlah tema kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, setiap orang bisa tawar hati. Tidak peduli berapa usia orang tersebut. Tawar hati kerap membuat seseorang merasa kehilangan semangat dalam hidup. Penyebabnya bisa muncul dari perasaan tidak dihargai, diragukan, diremehkan, tidak diperhatikan, atau dikecewakan, terutama ketika kita telah berusaha memberikan yang terbaik. Jika kondisi ini tidak direspon dengan tepat,
maka tawar hati akan berujung pada sikap apatis atau acuh tak acuh. Nah, Rasul Paulus juga menyadari bahaya dari tawar hati karena ia telah melewati banyak hal yang menyakitkan. Namun demikian, Paulus dikuatkan oleh keyakinan bahwa manusia batiniah selalu diperbaharui setiap hari dan kemuliaan kekal dijanjikan pada mereka yang tetap bertahan. Suka duka kehidupan membawanya pada keyakinan iman bahwa ada hal-hal yang bersifat sementara dan tidak kekal. Rasa sakit dan keluhan-keluhan akan ada akhirnya. Paulus menegaskan bahwa tawar hati bisa dihindari dengan menaruh pengharapan pada Allah yang telah mengaruniakan roh sebagai jaminan yang disediakannya bagi kita. Jika hari-hari kita terasa berat karena kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan tawar hati, maka pesan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tetap meneguhkan hati. Pencobaan dapat terus datang, tetapi dapat memilih untuk meresponnya dalam iman dengan terus mengingat bahwa Allah menyediakan jaminan bagi yang berharap kepadanya. Selama kaki masih memijak bumi, kita akan terus menjumpai kekecewaan. Namun demikian, Allah sendiri sudah menjanjikan penyertaannya melalui rohnya. Roh itulah yang akan menuntun kita terus terpaut kepada Allah, bahkan dalam kondisi-kondisi sulit. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga, bahwa dalam kasih dan tuntunan-Mu kami terus merasakan bahwa kami begitu dikasihi, kami tidak pernah dibiarkan sendiri. Bahkan ketika kami harus berhadapan dengan kekecewaan, perasaan tidak dihargai, perasaan tawar hati, firman-Mu kembali datang mengingatkan kami, meneguhkan iman kami, bahwa Allah terus memelihara kami, Allah menghadirkan kami untuk menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena itu jangan biarkan Tuhan kami dikuasai oleh suka duka kehidupan, dikendalikan oleh perasaan-perasaan kami yang akan membuat kami hilang semangat. Namun biarlah ya Tuhan, bahwa kami akan terus menjalani hidup ini dalam penyerahan diri yang sungguh kepada Engkau. Kami bersyukur untuk sehat dan kuat yang Tuhan karuniakan bagi kami hari ini. Dalam segala aktivitas kami, pekerjaan kami hari ini, kami mohon Tuhanlah menuntun kami, agar kami senantiasa menjalaninya dengan penuh sukacita bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh. Ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang dirawat di rumah. Biarlah mereka terus mengalami lawatan kasih Tuhan, sehingga dalam waktu-waktu ke depan mereka boleh pulih. Keluarga yang mendampingi pun Tuhan beri kesehatan dan kekuatan. Kami pertaruhkan setiap keberadaan hidup kami hari ini. Peliharakanlah kami dalam kasih-Mu Tuhan. Ketika kami bekerja, kami penuh tanggung jawab. Ketika anak cucu kami bersekolah, mereka pun penuh dengan semangat dan sukacita. Sehingga kami percaya bahwa masa depan yang Tuhan siapkan bagi kami akan kami jalani juga dengan penuh tanggung jawab dan sungguh bersyukur bahwa Tuhanlah menolong kami. Seluruh keberadaan hidup kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus memelihara kami dengan kasih setia-Mu. Mohon ampun atas segala dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah firman Tuhan boleh kita dengarkan pada pagi hari ini. Bersemangatlah terus di dalam menjalani kehidupan ini, dan karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.